Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan Azharuza Iniyah dari Prodi Tadris Matematika kelas B yang akan membawakan materi mengenai keterampilan dasar-dasar mengajar dalam pembelajaran matematika. Oke, kita langsung saja pada materinya. Materi yang akan saya bahas atau tepatnya intinya ada 5. Yang pertama, pengertian mengenai keterampilan dasar-dasar mengajar. Kemudian yang kedua, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang ketiga, keterampilan bertanya. Kemudian yang keempat, keterampilan memberikan penguatan. Yang kelima, keterampilan mengadakan variasi. Oke, kita langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama, keterampilan dasar-dasar mengajar. Apa itu? Keterampilan yang bersifat generik atau mendasar atau umum yang harus dikuasai oleh setiap guru. Jadi hal ini wajib ya untuk setiap guru dalam proses mengajar, terlepas dari tingkat kelas dan bidang studi yang diajarkan. Jadi tidak peduli bidang studi apapun, terutama juga bukan termasuk tidak harus matematika juga. Dan ini diungkapkan oleh Suherman Erman dan kawan-kawannya pada tahun 2003. Oke, langsung saja kepada keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Dan terbagi menjadi 2 pembahasan, yaitu keterampilan membuka pelajaran dan keterampilan menutup pelajaran. Maka kita akan kupas satu persatu. Yang pertama, keterampilan membuka pelajaran. Pengertiannya, kegiatan menciptakan suasana siap mental dan menimbulkan perhatian siswa agar terpusat pada hal-hal yang akan dipelajari. Jadi bisa diketahui dari keterampilan membuka pelajaran. Membuka berarti kan pembukaan. Nah, bisa diketahui ya. Jadi kan kata kuncinya apersepsi, motivasi, tujuan kognitif, tujuan psikomotor, dan tujuan afektif. Apersepsi sendiri memiliki makna penyampaian materi sebelumnya yang tidak ada kaitannya dengan materi selanjutnya. Makanya mengapa keterampilan membuka pelajaran ini ada, salah satunya pada kata kunci apersepsi ini. Dan jadi agar siswa itu siap mental bahwa materi yang saat ini akan dijalani itu tidak ada pada materi sebelumnya. Nah, ini fungsinya. Kemudian motivasi, jadi motivasi dari guru agar sang siswa tidak minder, jadi tetap siap mentalnya. Kemudian tujuan kognitif, jadi penyampaian tujuan pembelajaran. Kemudian tujuan psikomotor, kebenaran suatu acara. Kemudian tujuan afektif, memberi tanggapan atau ide ya. Hal ini juga bisa membangun siswa ya. Kemudian yang selanjutnya, keterampilan menutup pelajaran. Kegiatan untuk mengakhiri kegiatan inti pelajaran. Oke. Kita lanjut refleksinya. Refleksi ini bukan salah satu kata kunci keterampilan menutup pelajaran. Yang pertama, yang berarti mengetahui kelebihan dan kelemahan pembelajaran atau tingkat keberhasilannya. Kemudian keterampilan menutup pelajaran ini pada intinya itu bermakna. Jadi kita harus sebagai guru, kita harus memastikan bahwa pelajaran yang telah disampaikan itu bermakna, berurutan, jadi jelas, rinci, runtut, kemudian berkesinambungan, jadi saling mendukung atau saling mendukung satu sama lainnya. Kemudian keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya ini merupakan keterampilan guru mengajukan pertanyaan kepada siswanya yang dimaksudkan agar siswa terlibat dalam proses pembelajaran. Jadi ini juga salah satu tes dari guru untuk memastikan siswanya apakah benar-benar paham. Dan terbagi menjadi 2, keterampilan bertanya dasar dan keterampilan bertanya lanjut. Nah, keterampilan bertanya dasar ini berkaitan dengan komponen-komponen umum yang diajukan oleh guru kepada muridnya. Nah, sedangkan keterampilan bertanya lanjut ini lanjutan dari bertanya dasar. Jadi lanjutan ini untuk mengembangkan berpikir dan kreativitas siswa dalam pembelajaran serta materi yang telah dibahas. Oke. Kemudian lanjut ke selanjutnya, agar tujuan tercapai, guru perlu memperhatikan hal-hal berikut. Simak ya. Yang pertama, kehangatan. Yang kedua, kebiasaan yang perlu dihindari.
Ya, kehangatan ini yang pasti apabila gurunya hangat dan antusias maka siswa pun juga ikut senang. Jadi kalau siswa merasa tertekan dan hal itu juga bisa mengganggu kepribadian siswa. Untuk yang kedua, kebiasaan-kebiasaan yang perlu dihindari, menjawab pertanyaan sendiri. Seringkali mungkin sebagai guru kurang sabar, kemudian waktu sang murid tidak bisa menjawab pertanyaan dari guru dengan sempurna menurut gurunya atau tidak bisa lengkap menjawabnya. Nah, itu biasanya seringkali guru dengan cepatnya menjawab pertanyaan sendiri. Nah, hal ini menjadi menumbuhkan mindset kepada siswa bahwa nanti pasti juga dijawab oleh gurunya. Kemudian pertanyaannya memancing jawaban serentak. Mungkin hal ini dimaksudkan oleh guru agar siswanya semua, namun hal ini sebenarnya sedikit salah karena tidak bisa mengetahui mana siswa yang apakah siswa benar-benar bisa atau tidak. Kemudian pertanyaan ganda ini membuat siswa minder karena satu pertanyaan saja belum bisa terjawab belum bisa terjawab dengan benar atau belum pasti benar, apalagi kalau ganda. Kemudian menentukan siswa tertentu sebelum mengajukan pertanyaan. Nah, hal ini juga bisa diketahui bagian dari beberapa siswa saja yang dipilih. Nah, hal itu juga tidak baik bagi siswa yang lainnya. Oke, kita lanjut. Keterampilan memberi penguatan. Nah, yang dimasukkan di sini adalah respon terhadap suatu tingkah laku atau perbuatan yang meningkatkan kemungkinan berulangnya tingkah laku tersebut. Kemudian prinsip di sini berupa kehangatan dan keantusiasan, kemudian kebermaknaan, kemudian menghindari respon negatif. Nah, kalau sebagai guru memberi penguatan agar sang siswa mau melakukan atau berkemungkinan mengulangi tingkah lakunya yang sebelumnya. Misal sekarang ada siswa yang malas padahal sebelumnya itu rajin, dia pandai sekali. Nah, bagaimana cara guru memberi penguatan tersebut? Nah, prinsipnya dalam keterampilan ini merupakan yang pertama kehangatan dan keantusiasan. Saat guru memberikan respon yang hangat dan antusias, maka akan memberikan energi positif tersendiri kepada siswa. Sedangkan kebermaknaan maka juga berarti penguatan itu bermakna, bukan hanya kata atau omong kosong belaka. Kemudian menghindari respon negatif karena respon negatif ini juga akan memberikan energi negatif gitu. Oke, kita langsung saja ke slide yang berikutnya. Slide yang berikutnya berupa komponen-komponen yang perlu diperhatikan dalam keterampilan penguatan ini. Yang pertama, penguatan verbal. Penguatan verbal ini bisa berupa pujian atau kata-kata yang mendukung. Kemudian nonverbal bisa berupa gerak mimik dan gerak badan. Maksudnya di sini seperti tepuk tangan, kemudian acungan jempol atau acungan ibu jari ini juga bisa membuat sang murid terpacu, oh aku benar, yes aku dikasih jempol oleh sang guru. Kemudian mendekati siswa dengan rasa bangga, dan ini yang pasti siswa juga ikut senang kalau gurunya senyum atau bangga terhadap usaha yang telah dilakukan oleh siswa. Kemudian sentuhan lengan bisa berupa jabat tangan. Oke. Tapi jabat tangan ini juga harus diperhatikan bagaimana cara atau adab yang dipunyai siswa atau lingkungan sekitar pada saat itu, karena bisa menimbulkan salah paham dan ini perlu juga dihindari. Jadi kita harus berhati-hati dalam hal ini. Kemudian kegiatan yang menyenangkan, misalkan diberikan hadiah atau semacamnya. Kemudian simbol atau tanda, misalkan dikasih tanda plus atau poin plus pada siswa tersebut, siswa yang telah melakukan hal yang lebih seperti itu, apresiasi ya. Kemudian penguatan yang tidak penuh. Nah, penguatan yang tidak penuh ini diberikan kepada siswa yang tidak sempurna dalam pengerjaannya. Misalkan dalam matematika mungkin ada caranya panjang sekali dan caranya ini sudah benar tapi hasilnya ada yang salah. Nah, ini diberikan penguatan yang tidak penuh agar siswanya tuh enggak lemah karena tidak diberi apresiasi, tapi juga tetap semangat karena dia tahu kalau dia belum sempurna, seperti itu. Kemudian keterampilan mengadakan variasi.
Nah, hal ini dilakukan untuk mengadakan proses perubahan dalam pembelajaran yang bertujuan meningkatkan motivasi para siswa. Jadi sebenarnya intinya itu agar tidak jenuh. Nah, itu diberikan keterampilan mengadakan variasi. Nah, variasi dalam pembelajaran sendiri terdapat 3, yaitu variasi dalam pembelajaran. Yang pertama, variasi dalam gaya mengajar guru. Yang kedua, variasi penggunaan media dan bahan ajar. Kemudian, variasi pola interaksi. Nah, yang pertama ini bisa berupa suara atau memusatkan perhatian dari sang guru kepada muridnya, terus menyapa, kesenyapan, kemudian mengadakan kontak pandang, mengubah posisi guru dalam kelas. Mengubah posisi guru dalam kelas ini tidak melulu guru itu harus di depan, jadi bisa jadi murid yang di depan menjelaskan beberapa materi yang telah diajarkan, atau bisa juga ke belakang untuk mengamati proses pembelajaran siswa-siswanya. Yang kedua, variasi penggunaan media dan bahan ajar. Ini bisa berupa alat dan bahan yang dapat dilihat, didengar, dan dapat diraba atau dimanipulasi. Yang dapat dilihat misalnya slide-slide bergambar yang menarik, misalkan entah kartun atau apa, itu yang menarik ya pokoknya untuk siswanya. Kemudian didengar itu seperti suara atau musik, misal musik cara menghafal rumus matematika seperti itu. Kemudian dapat diraba atau dimanipulasi, misalkan tanah liat yang bisa dibentuk menjadi kubus, atau misal kardus kan itu rata-rata bentuknya kalau nggak kubus balok. Nah, itu untuk media pembelajaran yang bisa diraba. Kemudian variasi pola interaksi dan kegiatan siswa ini bisa diundi, jadi agar diundi siapa siswa yang maju, jadi agar yang maju itu nggak siswa yang pandai-pandai aja atau yang udah sering maju, jadi biar rata. Itu tuh salah satu tujuannya seperti itu. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.